Kembali lagi bersama cerita selebriti. Dunia hiburan tanah air tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemirsa. Seperti cerita update dari konferensi pers film Susuk. Lantas bagaimana ya cerita di balik produksi film tersebut? Berikut cerita selengkapnya hanya untuk Anda. Bagaimana menjaga kekompakan satu sama lain? Apa yang dirasakan ketika bisa membantu orang lain? Bagaimana dengan jadwal agenda kegiatan yang dilakukan selama ini? Mereka menceritakan soal proyek filmnya yang bergenre horor. Mulai dari Hana Malasan yang merasakan energi berbeda di lokasi syuting, sang lawan main Jordi Pranata yang mengalami hal mistis selama proses produksi film tersebut. Mereka pun berharap para penonton nanti dapat terhibur oleh akting yang mereka berikan. Sore untuk teman-teman yang sudah datang dan terima kasih sudah hadir bersama kami di sini semua. Mudah-mudahan terhibur tadi dengan trailernya dan ikut ketakutan juga. Di sini saya berperan sebagai Laras. Jadi Laras ini adalah seorang wanita yang menggunakan susuk untuk bertahan dalam hidupnya. Dan mungkin secara singkat dia itu berprofesi sebagai PSK, tapi berusaha berhenti dari pekerjaannya karena ingin memperbaiki hubungannya dengan adiknya. Nah, tapi setelah itu mengalami suatu kecelakaan dan ceritanya dimulai dari di situ. Kenalkan, aku Ersha, di sini berperan sebagai Ayu. Ayu ini seperti yang udah dibilang sama Mbak Hana tadi, aku jadi adiknya Mbak Laras. Profesinya itu sebagai MUA, makeup artist, dan sebenarnya nggak percaya sama susu gitu. Jadi seperti yang tadi udah dibilang juga, hubungannya Ayu sama Mbak Laras ini memang jadi tidak baik-baik aja semenjak Ayu mengetahui kalau mbaknya pakai susu. Namanya Arman, profesinya sebagai supir taksi yang sebetulnya cintanya tuh bertepuk sebelah tangan. Itu yang bikin aku kayak boleh. Ya, di sini Arman teman dan sahabatan dan jatuh cinta sama Laras. Ya. Dan ternyata kenyataan ngasih tahu semuanya itu yang membuat Arman harus merasa, oh, gue harus melakukan sesuatu gitu. Kayak Arman mewakili laki-laki yang bucin, yang punya banyak keterbatasan gitu, yang memang ingin mendapatkan seseorang atau sesuatu tapi nggak bisa gitu. Itu yang aku dapat sih, maksudnya Mbak Gita gitu, harus meredam semua egonya karena keterbatasan yang dia punya gitu. Jujur di produksi ini justru untuk saya sendiri sebagai aktor menjadi seperti apa ya, taman bermain banget. Karena di sini bisa explore dari karakter yang biasanya saya peranin. Jadi di sini berperan sebagai manusia biasa yang berkarakter sebagai Laras yang masih sehat, sampai akhirnya berubah menjadi suatu entitas gitu di sini. Dan itu yang sangat-sangat menarik. Jadi perubahan tersebut itu menjadi challenge tersendiri buat aku, dan pastinya semuanya berdasarkan riset. Kita sempat nanya-nanya juga, ngobrol juga sama orang yang biasa melepaskan susuk dan ritualnya seperti apa dan efeknya itu biasanya seperti apa, itu diceritain dan itu dijadikan referensi untuk karakter yang diperankan nantinya. Jadi nanti di film yang kalian lihat atau mungkin yang sudah sempat dilihat juga di trailer, itu sebenarnya berdasarkan cerita yang ada gitu. Dan memang nyata, dan itu berdasarkan riset dari yang kita semua tim lakukan gitu. Dan saya sangat bersyukur sekali karena di sini semuanya mendukung, mulai dari produser sampai sutradara gitu, ikut temenin untuk risetnya dan benar-benar memfasilitasi untuk untuk mencari karakter Laras ini. Di lokasi syuting kita ada beberapa lokasi, dan justru kalau buat saya sendiri, kalau lokasinya ada sedikit energi yang mungkin berbeda dari biasanya, itu malah saya embrace aja dan malah dijadikan energi lebih untuk memerankan itu gitu. Salah satu jadi tantangan juga waktu itu lagi bulan puasa kan. Kita syutingnya bulan puasa, jamnya terbalik, itu jadi tantangan lah buat kita semua, tapi di sini semuanya menyenangkan, semuanya passionate, dan jadi walaupun capek tapi semua tuh di sekitar masih pada semangat, jadi yuk. Aku kan lumayan
tanda kutip nantangin ya. Maksudnya kita syuting bareng-bareng, ayo apa dong gitu, apa ya. Jadi kita di dekat kita syuting itu ada air terjun di sana. Terus satu kali datang ketagihan. Tapi yang kedua ini nih agak lain. Kita datang pas maghrib ke sana gitu dan memang ya salah sih ya datang pas maghrib. Orang-orang di situ juga udah bilang jangan datang, tapi kita tetap main. Aku, Hana dan beberapa pemain lain. Selesai dari sana banyak hal yang ngerepotin banget. Apa contohnya? Ke fisik sih, tiba-tiba di sini berat, terus udah dibersihin sama yang ngejagain kita tuh, wah ini dari mana gitu. Iya kita dari air terjun, waduh ngikutnya orang. Akhirnya kayak oh gini ya, efek dari bandel gitu. Tapi jadi waktu itu ada satu adegan yang lumayan berat dan lumayan besar gitu. Dan di situ ada 3 orang nyamperin karena lagi into karakter jadi nggak terlalu mikirin kan. Tapi ada yang nyamperin, Hana jangan ngelamun ya gitu. Oh oke siap. Terus udah gitu setengah jam kemudian tiba-tiba lagi ada yang datang, Hana istighfar ya. Oke, ada apa nih di sekitarku gitu langsung. Terus tiba-tiba ada satu lagi terakhir, Hana kamu jangan ngelamun ya pokoknya. Kenapa sih? Kayaknya cuman nggak terlalu ngerasain apa-apa, tapi mungkin orang yang peka nyadarin ada sesuatu. Oke, jadi dari